Selamat siang, Ibu Dameri. Selamat siang Pak. Ya, gimana? Udah bergabung semua kan kawan? Masih proses Pak. Ada yang masih Oke, proses join Pak. ya, ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Dameri. Baru selesai Jumatan ya Pak ya? Iya, iya. Ini apa laptop agak lambat juga nih sinyal kayaknya. Oh, Iya, berarti posisi di Tanjung Pinang sekarang Pak? iya, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang. Mau Nih menunggu ya Pak sebentar kawan-kawan, lagi ya Pak? kawan-kawan mana nih di sekolah? Iya, kami masih di sekolah Pak. Oh iya, Biasa kita pulang jam 3 oh gitu. 3 Oh sore. karena 5 hari kerja ya. Iya, 5 hari kerja Pak. Mohon menunggu sebentar ya Pak ya. Boleh Teman-teman siap. ada kesulitan join, Jadi dia siap. masih proses. Boleh. Suara saya jelas ya, Bu Dameri? Jelas Pak. Bapak manggil saya selalu kurang A Pak. Damiri ya. Hah? Kurang A. Damiri. Dameria. Damiri ya Pak. Tinggal A-nya Damiri. ya. Ya tinggalannya. Maaf, maaf Bu. Oke lah, kita Oh, kenalan Pak. dulu ya. Guru kita berapa orang Bu Dameria? Guru kita ada 8 orang, satu tata usaha, satu ya saya kepala sekolah, jadi kita semuanya 10 Pak. Oh iya, Satu tata usaha plus bendahara, 8 orang guru, apaan guru? satu tata usaha bendahara, baru kepala sekolah, Ya. totalnya 10 Pak. Tapi semua sudah punya akun akun belajar ready? Udah Pak, semua
punya sudah akun. udah ya. Tidak tolonglah teacher kalau memang laptopnya nggak bisa nebeng aja biar menghemat waktu. Tolong bisa dalam kamera ya biar bapak bisa lihat. Iya, iya. Nanti fotonya di sana diambil ya nanti ya Bu Demeria sebagai bukti kita lah. Ya mungkin sambil menunggu teman-teman bisa Bapak Ibu tuliskan akun belajar ID-nya di chat ya. Buat namanya sama akun belajar ID-nya. Sambil menunggu Bu Demeria membuka acaranya ketika gangguan gabung semua. Ya boleh Bapak Ibu diisi di chat. Ya. Saya mulai dari saya. Akun saya Syahrizal. Nas belajar.id. Ya, boleh Bapak Ibu tulis di chat ya sambil nunggu teman. Kata Ibu Demeria masih ada kawan yang mau tunggu. Akun belajar ID-nya. Bisa Bapak Ibu isikan di chat akun belajar ID-nya. Ya, itu Bu Demeria sudah isi. Yang teman-teman yang lain sambil menunggu kawan kita yang belum bergabung. Ini beberapa dalam satu ruangan ya Pak. Hah? Siap pakai AP1. Ya, saya 2. Udah masuk semua Ibu Demeria. Iya Pak. Kalau sudah semua boleh kita mulai. Ke pengantar dulu sama Ibu Demeria. Sambil kawan-kawan ngisi itunya. Ngisi akun belajar ID-nya di chat ya. Mungkin yang lain dikecilkan volumenya biar tidak strong ketika Ibu Demeria ngomong.
Ya, Pak Soki sudah, Bu Alima sudah. Baik Pak, ini sih karena ada dalam satu ruangan yang sama Pak. Dan satu lagi belum join mungkin karena persiapan Imlek juga ya Pak, karena suku Chinese. Oh itu, Jadi oh ya, nggak apa-apa. Ya. guru mandarin kita Pak. Oh iya, ya. Kalau memang tidak ada yang ditunggu lagi, boleh Iya, Ibu dan Meria bukanya dulu ya. iya. Oke Pak. Iya Pak ya. Ya. Izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, ya. Oh. yang saya hormati Bapak Hasan Rizal setelah lama saya hormati Bapak Ibu guru dan staf semuanya, istri Kristen Alisa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya. Pada siang menjelang sore hari ini kita boleh bersama-sama mengumpul secara virtual di tempat ini bersama Bapak pengawas kita dalam mengikuti undangan dan perkenalan dan pembinaan untuk kita guru-guru Kalisa. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Sahrijal. Ini kami guru-guru Kalisa Pak, yang sebelumnya 2 tahun kita dibina oleh Ibu Ratnawati. Tahun ini dan untuk 2 tahun ke depan ada kesempatan yang luar biasa buat kami dibimbing dengan Pak Sahrijal dengan banyak ilmu yang sudah dipersiapkan dahulu yang kami rindu boleh nanti dibagi dengan kami masih banyak harus dibina, kami masih harus banyak belajar Pak, terlebih dalam memasuki kurikulum baru, banyaknya hal-hal yang baru yang sekarang dari kementerian langsung yang kami sangat terbatas untuk mengetahuinya gitu Pak. Dan secara pribadi juga saya juga senang seperti belajar untuk tutor gitu ya Pak ya, langsung ke narasumbernya gitu ya, dan mungkin beberapa guru juga punya demikian gitu ya, punya kesenangan demikian. Jadi kami rindu di 2 tahun ini kami boleh mendapatkan ilmu yang lebih dari yang sebelumnya. Kami buat ide-ide yang baru, terlebih menjadi guru-guru yang merdeka dalam mengajari setiap anak-anak, dalam belajar, dalam kreatif, dan dalam segala hal yang diinginkan saat ini, dan menjadi guru-guru yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak terlebih pendidikan saat ini. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan Bapak saya memperkenalkan guru-guru di Kalisa. Kami berjumlah total guru, staf pegawai, dan kepala sekolah berjumlah 10 orang. Dan saya, Damiria Sitinjak, sebagai kepala sekolah SD Kristen Kalisa. Dan nanti biar Bapak juga mendengar suara guru-guru, saya persilahkan nanti dari guru kelas 1, guru kelas 6, atau nanti guru mata pelajaran, dan staf pegawai SD Kalisa. Baik, dan sampai persilakan kepada Teacher Yeni. Selamat siang Pak. Siang. Tak keluar suara Ibu. Ibu Siti tak. Biasa dipanggil. Halo. Ya udah keluar. Hilang lagi. Ya, saya Siti Hendrayani Pak. Ya. Hilang lagi? Udah. Di sini oke Pak. Oke. Sudah, lanjut. Aku coba saya matikan kamera ya. Cek. Oke, guru kelas 1 biasa dipanggil Teacher Yeni. Saya mengajar di kelas 1 Pak. Baik, terima kasih Bu Siti. Bu Indrayani ya. Iya. Bu Yani ya. Ya, lanjut. Iya.
Ya. Silakan, Teacher Windu. Selamat siang, Pak. Siang. Saya Jaren. Suaranya terunmute, Bu. Ya. Ya, saya Mindu El Tobing, saya mengajar di kelas 2. Senang berkenalan dengan Bapak. Kasih. Silakan, Teacher Halimah. Selamat siang, Pak. Siang. Nama saya Halimah Margun. Ya. Saya mengajar di kelas 3. Baik, terima kasih Bu Halimah. Selamat siang, Pak. Siang. Saya Praneswita Octavia, mengajar di kelas 4. Baik. Ya, silakan. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Regina. Ya, Bu Regi. Kebetulan mengajar di kelas 5. Salam kenal. Ya, salam kenal. Makasih Bu Regi. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Yeni Lestari Sipayung. Kalau di sekolah dipanggil Teacher Lestari. Salam kenal ya, Pak. Ya, makasih Bu. Ya. Belum keluar suaranya. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Seki. Saya mengajar olahraga di sekolah, Pak. Salam kenal, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nggak nampak orangnya. Mana nih? Nampak ya, Pak? Oh iya. Terlindung nih foto saya. Ya, silakan Bu. Nama saya Suliana, saya staf di STK Lisa, Pak. Ya. Baik, Makasih. Pak. Demikian perkenalan dari kami. Satu lagi ada namanya Lause. Sejak ini, kalau ke Mandarin panggilnya Lause. Kalau Lause. kita di sekolah panggilnya teacher, ya. Beliau nggak bisa hadir pada pertemuan ini. Semoga nanti ketika Bapak berkunjung ke sekolah Kristen Alisa, boleh kita bertatap muka bersama. Tinggal perkenalan kami, Pak. Sebagian guru-guru juga selain guru kelas, ada juga mereka sebagai guru mapel seperti data-data yang sudah saya kirimkan kepada Bapak, gitu Pak. Ini perkenalan kami. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk sesuatu hal yang akan disampaikan kepada kita. Terima kasih. Baik. Teh. Taruh ya. Saya share screen dulu sekalian. Sudah nampak share screen saya Bu? Belum? Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Mas proses. Oke. Terlihat, Pak. Udah ya? Udah nampak ya? Udah, Pak. Udah. Ya. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dameria selaku Kepala Sekolah SDK Calisa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sebagai
pengajar dan beserta tata usaha yang saya hormati. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bagusnya sinyal hari ini ya, sehingga kita bisa bertatap wajah melalui virtual. Ini sesuatu yang perdana nih Bu Demelia ya, perdana hari ini dengan sekolah SDK Calisa. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua SDK Calisa dalam rangka silaturahim perkenalan dengan Bapak dan Ibu. Walaupun saya pertama minta maaf belum bisa kita tatap muka langsung atau secara luring, maka tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita bisa, nah inilah indahnya dengan adanya akun Belajar ID ini Bu Ria ya, panggil Bu Ria aja saya ya. Ya kita bisa bertemu kapan saja, di mana saja, ya tidak terbatas ruang dan waktu, tapi kita bisa tetap bertatap wajah melalui virtual dengan menggunakan akun Belajar ID ini. Yang penting ada paket internet dan internetnya lancar gitu ya. Baik, saya awali perkenalan tadi. Saya walaupun tak semuanya saya hafal, setidaknya kita sudah mengawali dengan perkenalan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya bahwa nama saya adalah diberi orang tua Syahrizal ya. Ini nampak ya. Kemudian SD tamat 82. Kemudian SMP tahun 85, kemudian saya melanjutkan ke sekolah keguruan, yaitu sekolah guru olahraga, tamat tahun 88, kemudian honor 2 tahun, kemudian buka lagi program nasional dari kementerian bahwa dibuka D2 PGSD guru kelas waktu itu tahun 90 yang ada waktu itu ekip Medan, ekip Padang, ekip Jakarta yang buka untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Nampak Bapak Ibu apa saya screen saya nampak? Udah lengkap Pak sepertinya, tinggal gitu. Ini aja Bapak audionya aja. Oh nggak nampak ya? Oke saya ulang lagi, bentar. Saya ulang lagi, berarti sinyal kayaknya. Oh koneksi saya hilang. Tapi koneksi yang di laptop hilang nih, tak apa, sambil koneksinya terputus sepertinya. Ya, tak apa, kita lanjutkan aja. Kemudian sekolah keguruan D2 tadi, D2 tamat saya tahun 92 masuk 92 selesai. Kemudian diangkat menjadi guru. Kami waktu di kampus itu sebelum selesai kuliah sudah tahu penempatannya Bu Ria. Ya saya dapat di Kepulauan Riau. Ngajar di Kepulauan Riau di Lingga. Sekarang menjadi Kabupaten Lingga, desa yang paling terpencil. Kenapa saya cerita pengalaman ini? Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita. Selama 7 tahun saya di sana mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada sana, yang sangat butuh ya pendidikan, karena di desa itu anak-anaknya tidak termotivasi untuk sekolah, tidak penting buat dia sekolah, karena dia senang cara dapatkan uang. Kenapa dia senang dapatkan uang? Ya ikan sekali pancing aja 50.000 dapat tahun 93 itu Bu Ria.
Kenapa? Kalau dibandingkan dengan gaji guru waktu itu, gaji guru waktu itu, kecil 100 gaji guru sangat kecil. 100.000 itu untuk 1 bulan. Bisa dicari untuk 1 hari. Kita cari 1 bulan. Anak-anak itu dapat bisa dicari untuk 1 hari. Kita cari 1 bulan. Motivasi. Tapi saya tidak pernah berhenti memberikan motivasi. Saya matikan aja lah atau nih videonya, kameranya nggak kuat kayak. Iya, belum Pak. Belum ya. Saya matikan aja yang ini. Saya hidupkannya yang di HP. Nah, dia nampak wajah saya sama ibu. Nampak ya? Oke Pak, jelas Pak. Baik. Kemudian setelah 7 tahun dari sana puasa dia, fisik ya. Nggak salah. Izin Bu, tak aktifkan kamera. Hidupkan lagi sinyal dah bagus. Saya coba share screen lagi supaya nampak. Sini hujan Bu. Bu Pinang. Oh, di Tanjung Uban dari tadi sih Pak ini lagi reda Pak, lagi cerah. Ya, hujan ya. Pagi tadi memang hujan. Ya, apa-apa, mudah-mudahan sinyal bagus. Iya Pak. Amin. Oke, saya share screen lagi. Mudah-mudahan bagus. Nampak Bu belum? Udah Pak, udah oke Pak. Udah terlihat. Pak ya. Oke. Ya. Baik. Ini tadi tentang pendidikan saya. Menyelesaikan D2, 92, 93 diangkat. S1 sampai tugas belajar ke Pekanbaru. Kemudian selesai tahun 2005, 2003 masuk, 2005 selesai. Dan lanjut lagi ada kesempatan. 2006 saya masuk S2 di Pekanbaru juga. Selesai 2009. Tapi sedikit Bu, bahwa saya mengajar ketika sudah pindah dari pulau. Saya pindahnya ke Tanjung Uban. Jadi Jago itu saya tinggal di Tanjung Permai, berulang. Bagi saya Tanjung Uban itu kan. Pasar baru itu sering belanja ke sana. Sekarang udah banyak perkembangannya, karena ada jalan sana, udah banyak pindahnya itu ya. Kemudian nih riwayat kerja tadi dari 93 sampai 2012 jadi guru. Pernah jadi guru SMP, guru SD, tetap guru SD. Di kaki Gunung Bintang itu saya merangkap jadi guru SD dan guru SMP. ngajar TIK, kalau SMP ngajar PKN, ngajar IPS, karena gurunya masih kurang waktu itu di tahun 2008. Saya dulu Bapak pindah sekolah itu di kaki Gunung Bintang itu, Bintang Nau namanya, di bawah kaki Gunung Bintang. Lebih kurang habis sana 2008 sampai 2012. Kemudian saya pindah menjadi kepala sekolah. Diangkat di kepala sekolah di Pemudang. Bapak Ibu tahu Pemudang? Daerah Berakit. Oh, Berakit. Berakitnya tahu Pak, saya belum pernah. Di kilometer 42 masuk ke dalam. Jalan. Ya. 2 tahun menjadi kepala sekolah di sana, dipindahkan lagi. Pokoknya saya apa yang diberikan saya terima aja, itu yang terbaik yang Tuhan beri kepada saya ya. Pindah lagi kemana? Di Dalam Batang 2015 sampai 2018 mengajar di kepala sekolah di Dalam Batang. Kecamatan Gunung Kijang. 2018 akhir diangkat jadi pengawas sampai sekarang. Itu terkait dengan riwayat pekerjaan. Kalau pekerjaan. Kalau prestasi yang pernah diraih, ya saya tidak menyombongkan diri, cuma hanya berbagi aja dalam hidup saya ya. Saya memberikan pengalaman ini ke Bapak Ibu. Di tahun 2011 itu sebelum jadi kepala sekolah saya ikut guru berprestasi.
mulai dari seleksi tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Tapi di nasional saya tidak juara. Hanya masuk 18 besar dari 31 provinsi kalau salah tuh yang ikut. Nah, kemudian bonus daripada seleksi nasional itu guru-guru SD terutama dengan pengawasnya diajak jalan-jalan oleh oleh kementerian. Waktu itu saya kena dibawa ke Australia Selatan. Bukan berarti hebat bahasa Inggris, tidak, tapi ada guide-nya situ, orang-orang kita yang mentranslate bahasa kita, melihat pendidikan secara dekat di situ. Memang luar biasa. Australia itu dari segi sarana prasarana lengkap. Kita masih menggunakan papan tulis pakai kapur, blackboard. Di sana tidak pakai itu lagi, tapi sudah menggunakan namanya smartboard, papan elektronik misalnya. Bisa pakai komputer, bisa langsung nulis dengan tangan sendiri ya bisa gitu kan. Itu biasanya alatnya mahal. Kemudian prestasi berikutnya ketika jadi kepala sekolah ikut 2017 seleksi kepala sekolah berprestasi di kabupaten juara 2, kalah sedikit karena saya masih baru. Yang juara 1 itu sampai ke provinsi dia. Di provinsi kalah, nggak bisa sampai ke nasional. Kemudian yang baru-baru ini 2021 di masa-masa sulitnya saya berusaha bagaimana memberikan menanggulangi PBDR belajar dari rumah itu kepada guru dan kepala sekolah, sehingga karya itu saya kirim sehingga termasuk 20 besar se nasional ya se Indonesia, dari pengawas TK PAUD sampai ke SMK dipilih untuk diundang ke Jakarta untuk mendapatkan nominasi 5 besar. Jadi saya terdapat 5 besar, hanya pergi jalan-jalan di Jakarta. Di tahun 2022 ini. Di tahun 2022 ini PTK inspiratif itu mulai dari guru TK, kepala sekolah TK, guru SD, kepala sekolah SD, sampai ke pengawas juga dibedakan, pengawas TK PAUD, pengawas SD, itu udah banyak sekarang. Itu masa-masa sulit itu masih bergabung semua pengawas. Kemudian saya juga lulus sebagai fasilitator. Beberapa kali saya ikut. 2 kali saya ikut seleksinya melalui SIM PKB. Angkatan kedua nggak lulus sampai tes wawancara dengan praktek ngajar saya gagal. Nilainya tidak mencukupi. Akhirnya saya merefleksi diri saya, apa sih yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Ketika buka angkatan ketiga saya ikut lagi. Alhamdulillah lulus sampai mendapatkan sertifikat sebagai fasilitator nasional dalam membersamai calon guru penggerak. Mudah-mudahan teman-teman kita yang di SDK nanti terinspirasi untuk bisa mau ikut sebagai calon guru penggerak. Amin. Nah itu mungkin sedikit perkenalan awal kita. Mudah-mudahan ya apa kata pepatah, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Cinta dalam artian kita mencintai anak didik kita dipertemukan dengan jalur ini untuk mengantarkan anak-anak bangsa kita menjadi anak yang berakhlak mulia, berkarakter, anak-anak yang berliterasi, anak-anak yang kuat numerasinya, tentunya berkarakternya berorientasi kepada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sudah digaung-gaungkan oleh pemerintah, di mana filosofi filsafat tentang pendidikan kita yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentunya. Mudah-mudahan perkenalan awal ini menjadi sejarah ya bagi kita untuk lebih maju lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Buria. Namun agenda kita tetap yang disampaikan yang kemarin juga Buria terkait dengan data kita. Nanti kita lihat sama-sama di sisi mana lemah sekolah kita yang di SDK. Nah itu yang harus kita benahi dulu.
lainnya saya kalau yang yakin lainnya saya yakin sekolah ibu ini apa dulu ada Gracia atau Calisa, saya tak tahu juga. Ketika dia aktivasi aku belajar, kejar-kejar saya gitu kan, Pak tolong baca segala macam. mungkin saya Mungkin saya kurang hafal apakah Gracia atau Calisa. Ya, itu tuh Bisa Pak. saya lupa gitu Jadi Lupa Mas, gitu kan. begitu semangatnya Begitu semangatnya ingin merubah gitu. baik saya Baik, awali saya awali dari ini Bapak Ibu yang pertama. nah Ini tentang rapor pendidikan. nah tentunya Tentunya kita sudah mendownload rapor pendidikan ya. nah dari 12 sekolah sekolah binaan saya, ini sekolah binaan saya aja saya ambil. Saya masuk juga tambelan 2. Kita di sini 9 ya di Tanjung Uban, 1 di Mantang. nah sekolah ini alhamdulillah kita dapodiknya sudah bisa akses internet semua. Kalau kita lihat yang data pertama ini ya. Kemudian memiliki akun belajar ID sudah tentu sudah punya semua. Cuma nanti seberapa besar kita memanfaatkan akun belajar ID. Nanti kita akan belajar lebih banyak. Kemudian aktivasinya sudah semua. Kalau dilihat sini ya, malah baru dilihat dari dashboardnya platform rapor pendidikan. Kemudian login rapor pendidikan sudah semua. Beda dengan TK. Tadi saya pagi pertemuan dengan TK apa tadi? TK negeri pembina tadi pagi. Juga daring. Kemudian eksplorasi rapor pendidikan kita ada eksplor. Bahkan kita sudah sosialisasi dulu Bu Ria ya. Yang waktu di SD 3 ya di Korwil 1 ya. Ya, kemudian sudah download rekomendasi. Nah, walaupun memang aktivasi ini kalau kita lihat kepalanya, ya barangkali entah mana sekolah. Kita lihat dulu sekolahnya ya. Nah, sekolah Kalisa sudah luar biasa ya. Sudah semua kategorinya ya Bu Lia ya. iya Pak. Ya, cuma pertanyaannya apakah sudah kita rapor pendidikan itu sudah jadikan sebagai PBD, perencanaan berbasis data gitu kan. Dengan bagaimanapun kita mengelola keuangannya tetap berbasis kepada data yang sudah kita isi asesmennya dulu. Nah, ini baru kita juga sudah menyelesaikan asesmen kita. Nanti akan keluar lagi rapor pendidikan berikutnya. Namun dengan bisanya kita menganalisis, merencanakan apa program yang dibuat berdasarkan data tadi, biasanya orientasinya adalah rapor. Ya, kemudian akun belajar ready tadi sudah semua ya, tapi kita lihat sini. Kita lihat akun belajar ready untuk khusus sekolah Calisa. Kita lihat dari adminnya. Tadi sudah Bapak Ibu dan ketik juga akun belajar ready-nya di chat ya. Calisa, kalau kita lihat datanya dari dashboard ya BPMP yang diberikan ke saya, maka saya ambil sekolah bina saja. Bahwa aminnya 2 orang ya Bu Dia ya. Iya Pak. Operator sama kepala sekolah mungkin ya. Iya Pak. Duanya sudah diaktifkan. Ya. Kemudian untuk gurunya kita lihat. Gurunya, nah ini gurunya 9 orang terbaca sini. Kemudian yang sudah login 8 orang. Sehingga presentasinya baru 89%. Kita cari tahu siapa teman-teman guru yang belum aktif akun belajar ready-nya. Supaya nanti progresnya bisa 100 seperti sekolah yang lain. Seperti SD 14 sudah 100. Dan masih ada beberapa sekolah yang masih belum ya. Kalau memang sudah nanti kita cari tahu memang sudah diaktifkan. Kalau memang belum maka kita cari tahu juga siapa yang belum dari antara teman yang belum diaktifkan akun belajar ready-nya. Baik Pak. Kemudian berkenaan dengan akun belajar ID siswanya murid ya. Alhamdulillah siswanya 93 semuanya sudah diaktifkan ya.
Jadi tidak masalah tentang akun belajar akun belajar ID. ID. Baik, saya langsung di Baik, sini saya langsung di sini ke data aja, saya langsung untuk mengaman waktu. karena waktu kita Karena waktu terbatas. kita terbatas. Nah, ini IKM. IKM. Ternyata Ternyata IKM IKM untuk sekolah Calisa sudah sudah luar biasa ya, yang warna kuning ini. Ya, jumlah gurunya Jumlah gurunya 10, yang sudah yang sudah login PPMM-nya sudah 10 orang. Namun rinciannya Namun yang rinciannya yang menonton video 9 orang, yang sudah yang sudah menyelesaikan lulus post-test 8 orang, yang sudah lulus yang sudah lulus topik 6 orang. Luar biasa ini. Ya, walaupun Belum semuanya, jadi terus kita kejar hal-hal seperti ini. Dengan banyaknya kita belajar melalui pelatihan mandiri itu, Bapak Ibu buka PPM-nya, maka terbuka wawasan kita, karena video-videonya sudah lengkap disiapkan oleh pemerintah. Tinggal kita mau tidak maunya saja. Bagaimana praktik baiknya kita buat, bagaimana aksi nyatanya kita buat, supaya pelatihan mandiri itu bisa diterima ketika diperiksa oleh kementerian, sehingga Bapak Ibu dapat sertifikat pola 32 JP satu topik itu ya, yang terdiri dari beberapa modul. Kemudian saya sampaikan lagi terkait dengan sekolah penggerak. Idealnya ketika Bapak Ibu sudah banyak ikut PMM, maka memungkinkan kita persentasenya besar untuk lulus. Kenapa? Karena sudah mengalami langsung, sudah bahasa nyata, sudah paham konsepnya mereka mengajar, sudah paham konsepnya keajar wawancara, gitu kan? Sudah paham konsepnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu juga nanti akan diajarkan di calon guru penggerak ketika lulus. Ini data yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Ini yang mendaftar angkatan 9 dan 10 digabung ini. Ternyata kita di UBAN SD 4 ada 2 orang, D5, SDIT Batu Insani, D9, SD Calisa belum ada. Mudah-mudahan angkatan berikutnya ambil peluang itu ikut gitu kan. Supaya nanti ketika kita masuk ke guru calon penggerak itu nanti banyak ilmu yang dapat di situ. Karena kita dibimbing oleh fasilitator, dibimbing oleh pengajar praktik, dibimbing oleh instruktur yang luar biasa, sehingga kita paham betul bagaimana konsep daripada kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit terkait data kita, dengan data mana yang masih lemah, maka itu yang kita benahi dulu ya Bu Ria ya. Mudah-mudahan itulah mungkin yang dapat. Kalau IKM tadi Bapak Ibu ini sudah datanya sini ya. Ini apanya? Tutorialnya ada sini, bisa aja kita lihat video, banyak video bagaimana masuk di IKM-nya. Kemudian pertanyaannya kenapa sekolah Ibu belum ikut untuk calon guru penggerak, apakah informasi kurang dapat. Ini 38 Kabupaten Bintan yang ikut CGP, tapi tidak tahu apakah lulus seleksi awal nih. Kalau lulus secara administrasi maka dilanjutkan seleksi kedua, tes praktik mengajar, micro teaching lah selama 7 menit, kemudian wawancara. Nah, kalau itu lulus juga nanti, maka baru dia bintek dengan yang diatur oleh kementerian. Nanti kalau kita di sini yang mengatur adalah BGP, Balai Guru Penggerak gitu ya, Balai Guru Penggerak. Nah, itu sedikit untuk yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan data ini, karena data ini adalah data umum yang sudah merupakan program nasional, yang merupakan program ya melalui BGP, melalui BPMP. Maka hal-hal yang masih kita kurang tentang itu yang kita benahi nanti. Memang sebenarnya berawal daripada rapor pendidikan tadi. Kalau kita sudah olah,
sudah Sudah kita analisis yang apa yang mana yang harus kita benahi. Nanti kalau seandainya belum nanti kita bersama-sama ya saya siap untuk mendampingi sekolah Ibu Ria, sekolah Calisa, bagaimana kita bisa merencanakan, karena itu akan berdampak juga kepada akreditasi sekolah. Kemudian juga kita mengembangkan akun belajar ini penyimpanan data gitu kan. Kira-kira penyimpanan data teman-teman sudah menggunakan Drive, Ibu Ria? Kalau saya pribadi udah Pak, udah mulai menggunakan. Teman-teman lain belum? Mungkin boleh direspon teacher. boleh dicek Diketik di chat saya sudah sekian giga Pak simpan data di Drive ya. atau Saya adakan inilah pertanyaan tulis ini. Saya kasih Bapak Ibu sebagai apa aja nih ya, sedikit lah. sedikit lah. Kita Kita gunakan Jamboard ini. saya kasih Saya kasih pertanyaan ada 3 buah saja. Mudah-mudahan saya kirim dulu. Kirim di chatnya. Di sekolah sudah digunakan Jamboard ini, Ibu Ria. Iya Pak. Teman-teman guru sudah pernah gunakan media Jamboard di sekolah? Kurang jelas Pak. kurang jelas ya. Halo Halo? Ya. Iya Pak. dengan Lagi Pak. Teman-teman di sekolah apakah pernah menggunakan media Jamboard? Oh belum Pak. Oke. Sekarang kita coba ini Jamboard yang include dengan akun belajar ID ya. Di sana juga ada Jamboardnya media, salah satu medianya. Nah, ini ada pertanyaan bisa melalui itu tadi, link tadi. Nah, Bapak Ibu bisa isi contohnya ini apa yang sudah dilakukan sekolah Bapak Ibu setelah aktivasi rapor pendidikan secara keseluruhan sudah selesai. Sudah tadi kan? Pendidikannya sudah tadi. Jadi setelah sudah itu apa yang dilakukan? Apakah sudah melakukan analisis? Apakah sudah membuat PBD-nya? Bisa teman-teman masing-masing bisa menuliskan di sini. Bagaimana cara menulisnya? Bisa ambil di pojok kiri, ada tulisannya di bawah panah hitam itu sticky note. Nampak kan? Sticky note. Nampak Bu? Nampak Pak. Ya, klik itu. Kemudian mau kasih warna apa boleh, warna hijau, pokoknya biru. Nah, nanti supaya kita saling biar saya lebih mengenal Bapak Ibu, bilang namanya, ditulis namanya dulu, nama saya gitu ya. Kami melakukan analisis rapor pendidikan. Contoh. Setelah tulis di situ, kita simpan. Bapak dia. Nah, aku udah tulis di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini kalau dilakukan kalau ada komputer banyak di sekolah, anak-anak kita melakukan ini asik buat dia. Cuma Bapak Ibu praktekkan dengan menjawab pertanyaan itu tadi karena sudah aktif semuanya. Apakah hanya sekedar mengaktifkan saja atau ada yang hal-hal baru yang dilakukan? Gunakannya sticky note tadi ya, sticky note yang sini. Saya taruh panahnya di samping. Ini.
Oke Pak. Coba ibu klik buat namanya dulu apa respon bapak ibu inginkan, pasti akan belajar lagi. Ya. Ya, udah Mary sudah. Langsung ditulis itu Bu Mary. Iya. Lagi. Yang lain teman-teman kita. Iya. Halo Pak. Bisa? Berarti yang Bapak bagikan linknya ini kan? Nah, Kita bisa ngedit ya dari sini ya? iya, klik linknya itu, setelah klik linknya, nanti dia muncul seperti ini yang seperti saya paparkan ini. Ini pertanyaan. Iya, bisa diedit. Bisa di sini. Nggak mau ya? Tadi ibu Ria ada isi tadi. Iya Pak. Iya bisa Pak. Masih proses ketik. Halo Pak. belum berhasil. Nanti bisa di copy. Bisa tuh. Ya. Bu Ria sudah. Boleh Kasih warna lain. Boleh warna kuning. Boleh warna. Yang punya saya ini bisa dikopikan Bu, Ibu ambil sendiri sticky note-nya. Jauh gitu ya. Saya. Udah rame tuh. Sudah. Ini baik Paknya apa nih? Sudah. Apanya yang baik? Menganalisis hasil rapor pendidikan. Nah, Bu Ria sudah menganalisis katanya. Dibuat namanya dulu, Ibu. Dibuat namanya dulu di atas. Saya Bu dan Maria. Tulis namanya dulu. Ya, Bu Siti Nurani dah. Kami melakukan analisis. Adanya yang lain. Ada yang lain informasinya. Ya. Bisa? Ayo berjuang. Ya, Bu Siti sudah. Bu Siti 2 kali nih. Udah, boleh tari. Bisa satu dihapus Bu Siti kalau sama. Bu Siti Bu Siti bisa hapus satu.
Jangan dicoret Jangan papan dicoret tulisnya. papan tulisnya. Oh, itu ambilnya Berarti ambilnya di bawah itu, tidak di note. sticky note. Ambilnya Agak di sulit. sticky Di note. sticky note. Karena di Kalau sticky nanti note sticky note, tak seperti itu dia. Ya. Mau pakai HP Mau pakai ya? HP ya. Oh ya, Oh ya, kalau pakai laptop enak. Ada yang nggak bisa pakai handphone, Pak. Oh ya, Saya belum. saya belum. Saya Saya juga menggunakan pakai HP ya. Mau pakai HP semua kawan-kawannya. Tapi tak apa. Tapi tak apa, nanti ini kita buka saja. Nanti bisa Nanti bisa teman-teman lanjutkan ya. Link itu di rumah nanti boleh. Nanti ada Nanti ada halaman 2 pertanyaannya. Nah ini. Nah ini, pindah ke halaman 2. Bapak Ibu bisa geser di atasnya Ke ke halaman 2. Apa Apa kendala sekolah Calita sebelum semua guru belum semua guru dan murid aktivasi akun belajar. Tadi ini sudah ya. Tadi guru aja Tadi guru aja satu. Gurunya Tadi yang belum, satu lagi yang belum. Apa kendalanya tekan satu di bisa dan dijelasin sedikit. sambil Terlatih menggunakan Jamboard. ada satu Ada satu orang tadi yang belum secara data yang belum aktif aktif akun belajar udinya. Siapa ini yang belum aktif ini? biar aja lah Kira-kira apa yang ibu informasikan, ngomong aja gitu. Kita ini untuk latihan aja, latihan menggunakan Jamboard. Mudah-mudahan besok dengan adanya dengan adanya lab komputer mungkin di sekolah, jadi anak-anak senang belajar menggunakan Jamboard, gitu kan? Pakai Jamboard. Nah, silakan aja diisi Bapak Ibu. Nah, nomor 3, apa yang dilakukan setelah terdaftar dalam implementasi kurikulum Merdeka? Apa yang dilakukan? Jadi kendalanya belum masuk terdaftar di mana tadi? Di calon guru penggerak itu kan? Apa usaha-usaha yang kita lakukan supaya nanti kita bertransformasi semua, kita semua bisa melakukan praktek baik. Yang tadi belum masih ada kendala, teman-teman belum bisa lulus semua. Luar biasa Bapak Ibu, itu udah banyak yang lulus topik-topiknya. Saya belum ada yang lulus satupun. Nah nanti kita coba berbagi nanti yang punya laptop di mana masuknya, memastikan ini masuknya di rapor pendidikan gimana caranya, masuknya di PMMM gimana caranya, sehingga nanti teman-teman tadi yang belum bisa tahu dengan melalui daring kita hari ini. Ya. Silakan isi Bu. Bisa isinya isi aja. Apa yang tadinya Bapak Ibu isi aja. Baik, Pak. Tiga aja pertanyaannya. Kita latihan menggunakan Jamboard. Halaman 2 belum. Baru masih halaman 1. Saya agak lambat. Saya screen dulu. Buria sudah, yang lain. Ya, dibesarkan ya.
Ya. Ya. Oke, Bapak Oke, Ibu. Bapak Ibu, Artinya bisa ngisinya ke HP sebenarnya bisa juga. Cuma Memang menunya nggak nampak ya, susah carinya. susah carinya. Untuk masuk Untuk masuk ke chat yang tadi. section yang tadi ya. Oke. Oke. Yang lain belum. Belum. Belum berhasil. Belum berhasil. Yang pertama ada penuh. Yang pertama ada penuh nih, ada lumayan. Nomor dua baru. Nomor dua baru aku beri ya. Yang lain belum ada. Yang lain belum ada. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, Semangat. semangat. Nah, cari tahu ya. Cari. Oke. Oke. Jadi PR kita Jadi PR kita ke depan aktifasi akun belajar ID, drive-nya sudah dimanfaatkan. Sekolah Calisa baru selesai itu ya Bu Ria ya. Akreditasi ya. Iya Pak. Pertama tahun 2019 itu kita sempat TT Pak. Jadi dapat kesempatan lagi 2022 dan TT puji Tuhan kita dapat B Pak. Dapat B, alhamdulillah. Biasa tuh. Dari pertama sudah dapat B gitu kan, luar biasa tuh. Makanya emang ke depan akreditasi yang dilihat adalah prosesnya. Makanya kita ketika teman-teman guru membuat perencanaan pembelajaran, LPP-nya langsung masuk ke drive. Nanti disimpan di drive bersama. Nah, karena inilah indahnya akun belajar ID ini bisa untuk drive bersama. Kalau akun biasa nggak ada akun drive bersamanya. Itu satu. Yang kedua, keuntungannya gimmick ini bisa dipakai lama. Kalau gimmicknya Google biasa pribadi itu hanya bisa 1 jam. Kalau ini mau sampai malam pun kita bisa aja meeting gitu kan. Cuma sekarang gimmick ini tidak ada recordnya. Kalau Bapak Ibu mau record, maka ditambah rekam layarnya di komputer kita diinstalkan atau seperti Paston itu. Paston diinstalkan di laptop, kemudian ketika buka game nanti di record layarnya supaya nanti videonya ada gitu. Oke. Ya. Teman-teman, nah itulah yang bisa kita bagikan hari ini terkait dengan data kita, karena memang nggak apa-apa kalau belum siap, nanti boleh disiapkan sampai nyantai-nyantai gitu kan, sampai ngopi. Linknya tetap kita buka saja, ya supaya ramai. Baik Ibu Ria, mungkin itu kalau ada yang perlu kita diskusikan. Saya yakin ke depan karena teman-teman di SD Calisani muda-muda semua, energik semua, yang tentunya insya Allah orang yang melek terhadap teknologi. Tidak bedakan sekolah-sekolahnya, yang penting kita punya semangat bagaimana pendahulu kita filosofi Ki Hajar Dewantara itu, bagaimana ibaratkan pendidikan itu adalah sebuah petani yang mengolah sawahnya itu, lahan kebunnya. Nah, di mana kita tidak menuntut anak kita, kamu harus hebat, harus seperti ini. Sepertilah petani kalau kita lihat, kalau kita renungi atau kita amati bahwa
apa namanya seorang petani itu ketika mulai menanam itu ya, menanam sampai padi itu berhasil, tidak pernah petaninya menuntut padinya harus produksi banyak. Tapi yang dikerjakannya adalah ketika dia padinya mengalami kurang air, dia yang turun tangan langsung memperbaiki airnya, menambah air. Ketika padinya tidak tumbuh dan dengan subur, dia yang berusaha cari pupuknya. Ketika padinya kena sakit, kena hama, dia yang cari nyemprotnya. Bukan padi itu sendiri disuruh menyemprot, sembuhkan diri kamu sendiri, tidak ada. Petani, itulah kita sebagai guru melayani anak-anak kita, karena dia sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan belajarnya seperti apa. Pertama, anak harus aman dan nyaman belajar di sekolah kita. Yang kedua, bagaimana kita melayani dia tumbuh dan berkembang. Kita tuntun, kita latih, kita bimbing dia agar dia tumbuh berkembang sesuai dengan seperti padi tadi, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Akhirnya dia produksi itu kalau anak kita outputnya nanti skillnya luar biasa gitu kan, karena sesuai dengan kebutuhannya. Kalau nanti kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa itu, memang kita harus ada dulu diagnosa, asesmen. Jadi kita ada apa namanya penilaian awal dulu. Ini anak kita ini kebutuhannya kemana, hobinya kemana ini. Pembelajaran kita satu, bisa aja portofolionya berbeda-beda gitu kan. Bisa dia disampaikan melalui nyanyinya, bisa melalui lukisannya dia kalau memang hobi melukis. Sampai yang penting karakternya itu yang paling bagus. Dengan profil belajar. Barangkali mungkin itu yang dapat kami bagikan Bu Lia dan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kita semua belum bisa luring ke sana. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa, karena memang jadwalnya besok saya tak tahu bahwa sekolah Calita 5 hari kerja. Karena besok itu yang ada, maka kita ganti hari ini Bapak Ibu ya. Tapi tidak mengurangi arti daripada pertemuan kita hari ini. Kita ada informasi terbaru mungkin nanti apa yang dibutuhkan oleh sekolah, nanti saya berusaha sekuat tenaga saya, semampu saya bisa memberikan pelayanan tadi. Begitu juga Bapak Ibu, bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita. Kepala sekolah bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap teman-teman guru, sehingga kita maju bersama pendidikan kita. Kita tidak pandang apapun sekolahnya, tetapi yang jelas kita mengantarkan anak didik kita yang berkarakter, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa maknanya kodrat alam? Ya, alam anak kita memang alamnya bermain. Bagaimana setting pembelajaran kita? Ya bermain tadi, agar dia enjoy, aman nyaman gitu kan. Tidak memaksakan kehendak kita. Biasanya selama ini kita memaksakan kehendaknya. Kamu harus seperti ini, nak. Kamu harus seperti ini. Maka akan muncul apa Bapak Ibu? Yang akan muncul adalah tata tertib itu. Caranya kita nanti ke depan membuat sebuah kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, supaya nanti akan muncul apa? Disiplin positif. Kalau positif tata tertib dulu karena akan dikenai perlakuan ya, tidak semuanya sepakar gitu kan. Siswanya aja yang patuh tidak patuh. Jadi teman-teman gurunya tak patuh ya. Kalau di swasta mungkin masih patuh ya. Di negeri ada longgar tentang itu. Tapi dengan adanya kesepakatan kelas, kita harus saling menghormati, tidak saling menyakiti, saling kerjasama. Itulah profil pelajar Pancasila tadi. Ketika itu sudah tumbuh subur di diri kita, di pengawas, di diri kepala sekolah, di guru dan anak-anak kita, maka tidak ada lagi anak-anak yang terjadi kekerasan. Secara data di rapor pendidikan itu tingkatan kekerasan itu, tingkat bullying itu tinggi 24%. Itu bukan angka yang sedikit gitu kan, kayak biasa besar gitu kan. Mungkin sekolah kita tidak, tapi kalau digabungkan se-Indonesia itu termasuk banyak 24%. Nah, mudah-mudahan ini pencerahan awal mungkin yang bisa saya berikan Bu Lia. Mudah-mudahan
teman-teman terus belajar, karena jangan kita apa namanya cukup kita sudah jadi guru ya udah nggak belajar lagi, tidak. Tapi ya bagaimana kita belajar lifelong education ya, belajar sepanjang hayat, ya, belajar sepanjang umur kita masih bernapas kita, maka kita tetap belajar untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak didik kita. Saya kira mungkin itu yang dapat sampaikan. Mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa tetap berjumpa langsung ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya belum semuanya hafal ya namanya tadi, walaupun sudah berkenalan kita, mana tahu jumpa di jalan nanti. Ya, begitulah wajah saya gitu ya. Jadi ya. Itu saja saya kembalikan sama Ibu Maria juga. Salah dan silap dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia buat kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Terima kasih untuk Bapak Sahrijal. Ada sesuatu dalam perkenalan ini pun kami dapat sesuatu yang baru ya, terlebih dalam penggunaan Jamboard tadi gitu ya. Terima kasih Pak buat hal yang baru yang belum pernah kami ikuti, kami pelajari, kami lakukan. Mungkin untuk penerapan IKM ini Pak, rindu nanti Bapak boleh berkunjung ke Kalisa, dan juga kami mungkin masih banyak juga mengajar dengan cara-cara yang lama yang nggak sesuai yang mungkin diharapkan dalam IKM ini. Untuk itu nanti kami Pak diberikan pemahaman gitu ya, sekalipun kita ikut pelatihan, kalau mendengar narasumber secara langsung itu pasti akan jauh lebih baik lah ya, lebih baik untuk kami nanti boleh mengajari anak-anak ya sesuai dengan apa yang seperti zamannya saat ini ya, bermain gitu ya, karena memang masih banyak mengikuti keinginan guru gitu Pak. Jadi biarlah nanti di kesempatan selanjutnya, di pembinaan selanjutnya, kami boleh mendapatkan arahan dari Bapak, dapat bimbingan apa sih yang harus kami lakukan, terlebih di tahun nanti di ajaran baru, tambah lagi kelas yang akan menerapkan IKM gitu ya Pak. Banyak hal yang belum kami pahami, kami mengerti, tapi ketika pemerintah, ketika dinas pendidikan juga mengajak ya, menghimbau untuk sekolah-sekolah turut berpartisipasi menerapkan ini secara mandiri, kami coba memberanikan diri Pak, sekalipun banyak pemahaman belum kami lakukan, PMM pun yang tersedia belum banyak juga kami ikuti topik-topiknya gitu ya Pak. Satu sih harapan kalau melihat ya di jawaban-jawaban topik itu sebenarnya banyak tersedia semua di internet, tapi bukan hal itu yang terus dikejar oleh seorang guru, tapi bagaimana memaknai setiap apa yang disampaikan ya para narasumber yang ada di PMM itu gitu ya Pak ya. Mereka sudah bersusah payah membuat sebagaimana semenarik mungkin, bisa memahami bagaimana kurikulum Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Itu pelan-pelan kami pelajari, makanya memang belum semua bisa kami ikuti Pak. Di tengah juga kita bekerja sudah sampai sore, sampai rumah pasti sudah ada perusahaan rumah, jadi memang ada waktu nanti akan kami siapkan untuk kami bersama-sama lagi mengikuti pelatihan PM secara mandiri, dan juga dengan kehadiran Bapak yang pastinya sudah lebih banyak mengetahui, sudah sebagai fasilitator, sudah tentang PMM ini. Adalah kesempatan ini sebagai kami anak binaan Bapak, sekolah binaan Bapak, kami boleh mendapat lagi hal yang baru, terlebih untuk kurikulum Merdeka ini Pak. Ajarinlah kami bagaimana kami sebagai guru di kelas, bagaimana kami sebagai guru, sebagai rekan-rekan kerja, bagaimana kami nanti ke depan dalam setiap administrasi yang akan diminta, sehingga boleh terus memberikan yang terbaik untuk pendidikan lebihnya di Bintang ini Pak. Terima kasih buat kehadiran Bapak, buat kesempatan pada sore hari ini. Kami juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di sepanjang kita melaksanakan pertemuan ini Pak. Kalau ada mungkin perkataan, kalau ada hal yang belum terselesaikan juga dalam tadi uji coba yang Bapak berikan kepada kami, lebih nanti kami guru akan menyelesaikannya yang dari link yang Bapak siapkan. Biarlah di pertemuan selanjutnya
kami semakin bisa mengikuti apa yang menjadi harapan saran dari Bapak, bahkan dari pendidikan untuk Indonesia ini. Baik Bapak, terima kasih, sehat selalu Bapak, bahagia selalu, panjang umur, bisa bertemu di hari yang terbaik lagi. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Mary dan kawan semuanya. Ya, saya sangat senang hari ini. Seolah-olah saya berada di calon guru penggerak, Bu ya. Karena memang hari-hari dengan jalan guru penggerak yang di Ambon itu, dia tidak menunggu jam mengajar. Jam mengajar tetap, karena di sana jamnya lebih dulu daripada kita 2 jam. Ketika kita masuk jam 2 ini, jam 2 di sana sudah jam 4. Pernah saya ngadakan habis maghrib ketika saya ikut pengawas inspirasi ke Jakarta itu mencari waktu luang, ada tatap muka dengan fasilitator, maka saya ambil waktunya jam 8 malam. Ternyata jam 8 malam itu sudah jam 10 di sana. Dia bertemu jam 12 dia baru tidur. Tapi semangatnya itu yang salut sama dia kan, salut sama orang sana. Mudah-mudahan beliau lulus semua, karena dari itu kemarin kayaknya bangga semua mesti lulus lah. Tidak sia-sia dia usahanya. Nah, karena kalau berbeda kalau swasta paling tidak dia bisa jadi apalah di sekolahnya, bisa menentu sertifikasi juga nanti gitu ya. Untuk guru penggerak sih Pak, bukan kita nggak mau ikut, hanya beberapa ada syaratnya seperti sudah 5 tahun mengajar. Ada guru-guru yang sudah 5 tahun tapi tahun ini sudah harus pensiun gitu kan Pak. Ada memang dia nanti di akhir Juni gitu baru dia udah memasuki lamanya untuk mengabdi. Ada beberapa memang persyaratan belum bisa terpenuhi dari guru-guru. Terkait juga sekolah, ini baru 7 tahun Pak sekolah SD Kalista berdiri gitu. Jadi guru sudah banyak berganti-ganti, jadi dia mengabdinya di Kalista masih banyak belum mencapai 5 tahun, jadi gitu Pak. Semoga lah semangatnya semangat guru penggerak Pak, sekalipun belum mendaftar. Tidak apa-apa. Jadi kita kuatkan pemahaman kita dulu, pelatihan secara mandiri, pahami PMF itu, prioritaskan mana yang topi-topi yang harus kita kuasai dulu, sehingga ketika buka SIM PKB kita bisa ikut, kita punya akunnya SIM PKB ditautkan dengan akun belajar ID. Sepanjang itu bisa, ibu coba aja. Mana tahu nasib baik, ternyata bisa daftar gitu kan. Ini ke depan angkatan ke-11 mungkin lagi ke depannya. Angkatan ke-11, 12 mungkin digabung gitu kan. Ada terus. Kalau sekolah penggerak awal-awal mungkin di itu ya pada tahu kita kejar adalah kalau banyak guru-guru calon penggerak dan memahami konsep itu, maka kita pikirannya sudah maju. Nanti ada metode-metode lagi, namanya ada bimbingan konseling, ada namanya mentoring, ada namanya coaching. Kalau sangat memahami kita metode coaching ini, artinya anak kita menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri, menjadikan solusinya. Karena kita genjot dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Begitu juga dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru, kendalanya di mana. Nah, apa dilemanya, bagaimana usahanya, kapan dilakukan. Nah, kira-kira itulah konsepnya coaching itu kan. Jadi kita coaching, nanti ibu boleh belajar coaching dengan ada tutorial di video. Kalau dapat paham kita ilmu coaching itu, maka kita bisa menerapkan ke anak didik kita. Bukan solusinya kita yang carikan solusi, tapi dia yang berpikir sendiri, berpikir kritis, apa sih yang harus kita lakukan ketika saya tidak boleh terlambat sekolah, apa yang harus kamu lakukan, kapan kamu mulai berubah, ya, kenapa kamu bisa terlambat, alasannya mungkin main game, karena video-video itu banyak contoh-contohnya kan, ya, banyak hal yang kita bincangkan mungkin Bu ya, asalnya saya tak puas gitu kan. Mudah-mudahan sifat-sifat itu yang harus kita tularkan ke kawan-kawan tadi yang sudah lulus di PMM, bagi sama kawan kita yang belum gitu kan, agar kita punya komitmen yang bersama untuk memajukan anak kita yang jelas, memandang arahnya, tapi yang jelas dia adalah manusia yang harus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan hukum-hukum yang ada di negara kita, sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Oke, Oke, terima kasih terima kasih Ibu Ria, kawan-kawan semuanya. Bisa saya sebutkan Bisa satu disebutkan satu persatu ya, mudah-mudahan nanti ada waktunya kita bisa. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih. Salam. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mau keluar dari Zoom, silakan gitu kan. Silakan kita lanjutkan. Iya. Iya. Nanti Ibu mungkin Ibu Irian mohon dibantu foto sana. Saya sini nggak bisa Pak. Oke, Pak. Yuk kita foto 1, 2, 3. Pak semua ya. 1, 2, 3. Ya, Ya, jempolnya, kok jempolnya. Angkat jempolnya 1, 2. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa Selamat lagi. sore. Salam sehat, sukses selalu buat kita semua.